Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat di rumah dan dimanapun berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, sahabat-sahabat semua, di acara ngobrol-ngobrol bermanfaat hari ini dan episode kali ini, saya Gian akan membahas banyak hal ya, banyak tema dan juga ngobrol-ngobrol tentunya bersama para ustadz kita, guru-guru kita. Nah, sekarang adalah temanya kepemimpinan. Seperti biasa, kita akan ditemani nih, saya nggak akan sendiri, tapi saya sudah bareng dengan Pak Gatot yang akan membahas dan melanjutkan pembahasan dari kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas kepemimpinan dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kali ini kita akan membahas khalifah kedua nih, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sebelum pembahasan kita tanya dulu ya kabar Pak Gatot. Assalamualaikum Pak Gatot, gimana hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mas, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berbicara mengenai Umar bin Khattab ini, Pak, kan kalau dalam sirah itu beliau salah satu orang yang hijrahnya ekstrim ya Pak, asalnya dalam kisah itu preman, terus tiba-tiba jadi orang yang luar biasa. Nah, ada faktor apa aja ya Pak dalam perubahan-perubahan itu sebagai seorang pemimpin? Baik, ini menarik ya kalau kita berdiskusi dan membahas terkait dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun memang yang kita bahas ini hanya secuil ya, hanya sedikit sekali dibandingkan dengan kebesaran dan pengorbanan dan perjuangan beliau terkait dengan menegakkan ajaran Islam bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memang sosok yang sangat tegas, Mas. Tegas ya Pak? Tegas, ya, berani dan memang pantang mundur gitu. Pantang mundur. Itu jauh sebelum beliau mengenal cahaya Islam. Sehingga memang sudah sangat berani, sangat tegas dan pantang mundur. Apalagi saat kemudian beliau masuk Islam. Nah, ditambah-tambah dengan keyakinannya kepada Allah yang sangat kuat, yang sangat tinggi, dan keyakinan dan kepercayaan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka ketegasan, keberanian, dan ketangguhan beliau ini memang menjadi benteng umat Islam saat kondisi umat Islam memang perlu seorang yang pemberani, sosok seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, begitu. Jadi kalau di awal itu memang dakwahnya Rasulullah masih pelan-pelan ya, masih sembunyi-sembunyi. Nah, baru ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, baru dakwahnya secara terang-terangan. Jadi memang efeknya luar biasa ya, Pak? Iya, betul. Bahkan dulu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu berdoa, mohon kepada Allah agar salah satu di antara Umar itu masuk Islam, gitu. Satu adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Jahal ya. Nah, kemudian Allah mengabulkan doa baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ini, begitu. Dan alhamdulillah dari situ maka sedikit demi sedikit kekuatan umat Islam berkembang semakin kuat, dan kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah kita ini di jalan kebenaran? Sabda Rasul, iya, kita jalan kebenaran. Nah, kalau kita di jalan kebenaran, kenapa kita harus dakwah sembunyi-sembunyi? Nah, kemudian akhirnya Allah memerintahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Gitu. Jadi dimulai dari masuknya Umar, umat Islam itu akan punya izah kehormatan yang lebih tinggi ya Pak ya? Ya, walaupun sebenarnya sebelum Sayyidina Umar bin Khattab masuk juga izah dan kekuatan Islam sudah bagus, sudah kuat. Namun dengan adanya Sayyidina Umar bin Khattab ini masuk Islam, semakin besar, semakin kuat, dan insya Allah semakin tangguh, begitu kan. Nah, berbicara kepemimpinan beliau nih Pak, sedikit. Kita tahu juga
sebelum beliau jadi khalifah sering sekali usulan Umar gitu ya. Terus koreksi-koreksi Umar itu justru jadi awal dari sebuah ayat yang turun ya Pak. Nah, apakah itu juga salah satu kelebihan beliau gitu Pak, dalam apa ya, di antara sahabat-sahabat yang lain? Wah, walau alam juga ya. Namun di balik ketegasan, keberanian beliau itu, beliau seorang yang sangat lembut. Sangat lembut, sangat perasa, sangat peka. Itu kita bisa lihat, kita bisa ambil pelajarannya saat beliau mendengar pertama kali surat Al-Quran itu dibacakan oleh adiknya. Nah, saat beliau mendengar itu, beliau yakin bahwa ini bukan perkataan dan perbuatan manusia begitu. Ini pasti Tuhan seluruh segala alam nih yang bisa mengeluarkan atau bisa menurunkan sebuah ayat yang memang kebenarannya itu nembus ke hati begitu. Nah, bayangkan Umar bin Khattab yang bawa pedang begitu ya. Keras, tegas, berani, tapi kemudian mendapatkan cahaya ilahi itu jadi sangat lembut begitu ya. Dan kemudian lari ke Darul Arqam, kemudian menyatakan masuk Islam. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ketegasan dan keberanian beliau itu memang sebelum masuk Islam itu sudah terbangun begitu. Tapi dengan masuknya Islam, dengan cahaya Islam itu, masya Allah, beliau pergunakan untuk membela baginda Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam waktu itu juga untuk kejayaan umat Islam. Bahkan saking beraninya nih, sahabat-sahabat ya, saking beraninya, orang lain saat hijrah dari Mekah ke Madinah itu pada sembunyi-sembunyi kan, tidak ada yang mengetahuinya. Tapi Umar bin Khattab ini justru mengumumkan, saya bakal hijrah gitu. Saya bakal hijrah nih tanggal sekian mungkin ya, hari ini, hari sekian dan sebagainya gitu. Siapa yang ingin keluarganya kehilangan ayah, anaknya kehilangan bapak gitu ya, silahkan nanti temu saya di antara jalan Mekah ke Madinah. Jadi justru menantang untuk dicegat tadi ya Pak? Iya. Masya Allah. Memang seorang Umar ini, kalau Gian pernah baca juga, jangankan orang-orang kafir, orang-orang yang bermusuh dakwah, tapi setan pun kalau bertemu dengan beliau di satu jalan malah memilih melipir ya Pak? Iya betul, pindah jalan begitu ya, Masya Allah. Nah, ketika beliau jadi khalifah nih Pak, kan kita tahu juga sebelum ekspansi yang besar-besaran itu juga mulai di zamannya beliau. Nah, kira-kira apa yang bisa ditarik nih Pak saat kepemimpinan beliau jadi khalifah? Ya, pertama beliau itu sangat memikirkan kondisi rakyatnya. Waktu malam-malam sering keluar dari rumah beliau belusukan, kalau istilah sekarang ya, belusukan sendiri atau ditemani, melihat kondisi rakyatnya, kondisi lingkungannya, bagaimana, apakah ada hak-hak rakyat, ada hak-hak warga yang tidak tertunaikan begitu ya. Bahkan ada suatu cerita yang menarik, suatu malam beliau mendatangi belusukan juga ke warga, dan di situ ada dialog antara ibunya dan seorang anak perempuan gitu, penjual susu begitu ya. Nah, tanpa sengaja ini susu ini sebagian tumpah saat mau diisi ke botol gitu ya. Itu saat besok mau dijual, ini mengisinya ini, putrinya ini menumpahkan sebagian susunya gitu. Nah, kemudian sama ibunya, udah nggak apa-apa, masukannya ke botol campur dengan air agar takarannya itu utuh gitu. Tapi putrinya ini, putri sang ibu ini menjawab, oh nggak boleh, karena Khalifah Umar melarang begitu ya, dan ajaran Islam melarang terkait dengan mengurangi timbangan, kemudian menipu, berbohong dan sebagainya begitu. Nah, sehingga mendengar seperti itu, Umar menitikkan air mata nih, karena waduh, masya Allah, rakyatku ini, putri sang ibu ini memang luar biasa menjaga apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga besoknya Umar bin Khattab ini cerita kepada putranya, salah satu putranya, dan kemudian dinikahkan. Dan kemudian cucu dari putranya atau cicit dari Umar bin Khattab ini kemudian lahir seorang Khalifah Rasyidin yang sangat luar biasa, Umar bin Abdul Aziz. Begitu. Jadi memang keyakinannya beliau ya Pak? Iya, betul. Kalau misalnya tadi dibilang si anak perempuannya, karena Khalifah Umar melarang gitu kan? Iya. Padahal si ibunya itu kan bilang,
kan Khalifah Umar nggak ada di sini, nggak ada karena di nggak tahu sini tadi. ya, nggak lihat, betul. Tapi kata betul. putrinya, tapi Allah selalu melihat, oh di situ mungkin Umar tergugah hatinya karena lembut tadi. Tapi menarik ya Pak. Iya, Di sisi luar Umar bin Khattab itu tegas, keras, tapi dalam hatinya tuh lembut, bisa gitu ya Pak? Iya. Dan memang kalau yang sudah mengenal keagungan Islam, kehebatan baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam perjuangan, begitu ya, Masya Allah, kekuatan perjuangan sahabat-sahabat baginda Rasul itu Masya Allah. Kita cerita ini hanya sekelumit aja ya, seujung kuku hitamnya boleh jadi gitu ya. Namun kita terasa nih begitu ya, terasa perjuangan beliau itu sampai sekarang. Dan ini menjadi bagian dari kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabatnya, insya Allah. Dan semoga kita tetap memegang nih panji-panji bendera baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mungkin terakhir Pak, terkait Umar ini kan yang menarik, Bapak juga tadi udah bahas bahwa seseorang yang keras tapi karena kelembutan hatinya masuk dengan luar biasa gitu, dengan cahaya Islam dia menerima, dan kita tahulah hasilnya bagaimana. Iya. Kalau kita ingat kan beliau itu ya, kalau dia sering bercanda itu sama teman-teman kayak preman pensiun gitu. Iya. Asalnya preman, ya sahabat di rumah semua, tapi pensiun. Jadi asalnya orang yang mau membunuh Rasulullah SAW, tapi di akhir hayat justru menjadi orang yang dimakamkan di samping beliau gitu. Nah ini mungkin bisa ada kaitannya dengan semangat dalam berhijrah ya Pak? Iya. Nah menurut Bapak gimana Pak? Benar, ini menarik nih sahabat-sahabat, rekan-rekan. Jadi kalau kita mau berniat, berbuat baik, berhijrah begitu ya, meninggalkan sesuatu yang kita lihat dan kita tahu bahwa itu suatu dosa, suatu kemaksiatan, maka harus totalitas. Ada kesungguhan di situ. Keyakinan sungguh-sungguh bahwa apa yang kita lakukan, hijrah itu sesuatu yang baik, benar adanya, begitu mengikuti perintah Allah, mengikuti teladan Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi harus sungguh-sungguh Mas. Tidak bisa setengah-setengah begitu ya. Karena kalau setengah-setengah ya hasilnya nggak akan optimal. Tapi kalau sungguh-sungguh maka insya Allah sebagaimana hijrahnya Umar bin Khattab ini. Awalnya wah di Mekah itu siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab gitu ya. Sangat berani, wah jago gelut lah kalau sekarang ya. Kalau tadi Mas bilang preman, boleh jadi dulu mungkin nggak ada istilah preman ya. Tapi memang seperti itu karakternya, dan kemudian hijrah mendapatkan cahaya Islam, kemudian menjadi pedang kekuatan yang sangat luar biasa membela baginda Rasulullah, termasuk juga menegakkan kalimat thayyibah, membela umat Islam, insya Allah. Wah, sangat banyak ya yang kita bahas, walaupun sebenarnya masih tidak terkira ya Pak, keagungan dan apa yang bisa kita dapatkan dari Khalifah Rasyidin salah satu ini Umar bin Khattab. Nah teman-teman, tapi untuk episode kali ini kita cukupkan. Insya Allah di episode selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait Umar bin Khattab ataupun Khulafaur Rasyidin lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, tunggu episode-episode dari ngobrol-ngobrol bermanfaat selanjutnya. Saya Gian dan Pak Gatot pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.